Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Ananda dan teman saya Mei Rofikoh. Kami akan mempresentasikan tentang pasar persaingan oligopoli. Pasar oligopoli adalah bentuk persaingan pasar tidak sempurna. Pasar oligopoli ini merupakan pasar yang terdiri dari beberapa produsen atau penjual produk yang homogen atau berbeda corak, yang perbedaannya berlangsung dalam bentuk merek, kualitas, atau mode, di mana salah satu atau beberapa penjual bertindak sebagai pemilik pasar terbesar. Ciri-ciri dari pasar oligopoli. Yang pertama, pasar oligopoli hanya terdiri atas sekelompok kecil perusahaan. Dalam pasar oligopoli terdapat beberapa perusahaan besar yang menguasai penjualan, dan di samping itu terdapat beberapa perusahaan kecil. Para perusahaan besar tersebut saling memengaruhi satu sama lain. Sifat ini menyebabkan setiap perusahaan harus mengambil keputusan dengan hati-hati dalam mengubah harga, bentuk harga, corak produksi, dan sebagainya. Sifat saling memengaruhi ini merupakan sifat khusus dari pasar oligopoli. Yang kedua, barang yang diproduksi adalah barang yang standar atau barang yang berbeda corak atau bersifat homogen namun memenuhi standar tertentu. Banyak diproduksi pada pasar ini ada kalanya barang yang diproduksi pada pasar ini ada kalanya merupakan barang yang standar. Misalnya, pada industri penghasil barang mentah seperti semen dan bahan bangunan. Selain itu, pada pasar oligopoli juga memproduksi barang yang berbeda corak. Barang yang diproduksi adalah barang akhir seperti industri mobil, industri rokok, industri pesawat terbang, dan lain-lain. Yang ketiga, terdapat banyak pembeli di pasar seperti pasar persaingan sempurna. Jumlah pembeli di pasar oligopoli sangat banyak. Yang keempat, hanya ada beberapa perusahaan penjual yang menguasai pasar. Umumnya adalah penjual-penjual perusahaan besar yang memiliki modal besar saja. Karena ada ketergantungan dalam perusahaan tersebut untuk saling menunjang. Contoh, Bakery Group memiliki pertambangan, properti, dan perusahaan telepon seluler. Yang kelima, adanya hambatan bagi pesaing baru. Perusahaan yang telah lama dan memiliki pangsa pasar besar akan memainkan peranan untuk menghambat perusahaan yang baru masuk ke dalam pasar oligopoli tersebut. Yang keenam, adanya saling ketergantungan antar perusahaan. Yang ketujuh, periklanan sangat penting dan intensif. Untuk menciptakan brand image, menarik market share, dan mencegah pesaing baru, dalam pasar ini peran iklan sangat membantu perusahaan dagang karena iklan dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat atau calon pembeli. Oleh karena itu, iklan terbukti ampuh dalam menarik perhatian calon pembeli yang ingin memilih-milih barang. Dengan mudah perusahaan membuat iklan tentang produknya dengan keunggulan-keunggulan produknya dibandingkan produk perusahaan lain atau perusahaan pesaing. Yang kedelapan, harga jual tidak mudah berubah dalam pasar oligopoli. Ini harga yang keluar tidak cepat naik atau turun, bisa dikatakan harga selalu stabil dan tidak mudah berubah. Mungkin saja karena penjualan yang stabil terhadap suatu produk yang diluncurkan oleh suatu perusahaan sudah cukup menghasilkan keuntungan. Namun apabila tiba-tiba harga naik, otomatis pembeli akan berpikir kembali untuk membeli produk ini, dan bisa jadi pembeli beralih pada produk perusahaan lainnya yang menjual varian yang sama namun harga lebih murah dengan kualitas yang hampir sama. Yang kesembilan, sulit dimasuki perusahaan baru dalam pasar oligopoli. Ini mengapa dikatakan sulit dimasuki oleh perusahaan baru? Karena image dari perusahaan yang sudah lama terbangun lebih kuat dengan pembeli dibanding perusahaan yang baru muncul yang menawarkan barang yang sama. Namun pembeli atau konsumen tidak tahu kualitas dari barang-barang yang dijual perusahaan baru tersebut. Selanjutnya, kelebihan pasar oligopoli. Yang pertama, memberi kebebasan memilih bagi pembeli.
Mengingat dalam oligopoli ada kecenderungan adanya persaingan antar produsen baik dalam harga maupun bukan hal harga, maka jika di antara produsen melakukan persaingan bukan dalam harga seperti dalam kualitas dan pelayanan, akan ada kecenderungan konsumen untuk mendapatkan mutu produk dan pelayanan secara baik. Yang kedua, mampu melakukan penelitian dan pengembangan produk. Dalam pasar oligopoli, umumnya perusahaan besar sehingga mempunyai dana untuk penelitian dan pengembangan yang cukup. Yang ketiga, lebih memperhatikan kepuasan konsumen karena adanya persaingan penjual. Jika produsen dalam pasar oligopoli melakukan persaingan dalam harga, maka konsumen juga cenderung mendapatkan harga yang stabil atau kalaupun berubah, justru cenderung mengalami penurunan. Kelebihan yang terakhir adalah adanya penerapan teknologi baru. Kekurangan dari pasar oligopoli sebagai berikut. Yang pertama, bisa timbul pemborosan biaya produksi apabila ada kerjasama antar oligopolis karena semangat bersaing kurang dan terjadi pemborosan penggunaan sumber daya ekonomi. Karena produsen tidak beroperasi pada biaya rata-rata minimum. Artinya, perusahaan sering beroperasi secara tidak efisien. Yang kedua, menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan. Ditinjau dari segi distribusi pendapatan masyarakat, pasar oligopoli menimbulkan ketidakadilan. Yang ketiga, pada pasar oligopoli sering terjadi eksploitasi baik terhadap konsumen maupun pemilik faktor produksi. Yang keempat, harga yang stabil dan terlalu tinggi bisa menimbulkan inflasi. Yang kelima, sulit ditembus atau dimasuki perusahaan baru. Yang keenam, bisa berkembang ke arah monopol. Berikutnya, faktor penyebab terbentuknya pasar oligopoli. Yang pertama, efisien skala besar. Dalam dunia nyata, perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam industri mobil, semen, kertas, pupuk, dan peralatan mesin umumnya berstruktur oligopoli. Teknologi padat modal yang dibutuhkan dalam proses produksi menyebabkan efisiensi biaya rata-rata minimum baru tercapai bila output diproduksi dalam skala yang sangat besar. Keadaan di atas merupakan hambatan untuk masuk bagi perusahaan pesaing. Tidak heran jika dalam pasar oligopoli hanya terdapat sedikit produsen. Yang kedua, kompleksitas manajemen. Berbeda dengan tiga struktur pasar lainnya, persaingan sempurna, monopoli, dan pasar monopolistik. Struktur pasar oligopoli ditandai dengan kompetisi harga dan non-harga. Perusahaan juga harus cermat memperhitungkan setiap keputusan agar tidak menimbulkan reaksi yang merugikan dari perusahaan pesaing. Karena dalam industri oligopoli, kemampuan keuangan yang besar saja tidak cukup sebagai modal untuk bertahan dalam industri. Perusahaan juga harus mempunyai kemampuan manajemen yang sangat baik agar mampu bertahan dalam struktur industri dan persaingannya lebih kompleks. Tidak banyak perusahaan yang memilih kemampuan tersebut sehingga dalam pasar oligopoli akhirnya hanya terdapat sedikit konsumen. Berikutnya, model-model pasar oligopoli. Yang pertama, model permintaan yang patah, Canker Demand Model. Model ini dikembangkan oleh PM Sweezy pada tahun 1939. Sweezy beranggapan bahwa kalau ada produsen dalam pasar oligopoli yang berusaha menaikkan harga, maka ia akan kehilangan langganan karena tidak ada produsen lainnya yang bersedia menaikkan harga. Namun sebaliknya, produsen dalam harga oligopoli tidak dapat memperluas pasar dengan menurunkan harga sebab para pesaing akan menurunkan harga dengan tingkat yang lebih rendah lagi. Akibatnya terjadilah perang harga. Yang kedua, model Cornet model. Model Cornet yang disebutkan juga duopoly dikembangkan oleh Augustin Cornet, seorang ahli ekonomi berkebangsaan Prancis pada tahun 1838.
Asumsi utama dari model ini adalah bahwa jika perusahaan telah menentukan tingkat produksinya, perusahaan tersebut tidak akan mengubahnya. Atas dasar asumsi inilah perusahaan pesaingnya akan menentukan tingkat produksinya. Dalam pasar duopoli hanya terdapat 2 perusahaan yang menjual produk yang homogen. Dengan demikian, terdapat 1 harga pasar. Harga pasar ditentukan oleh keseimbangan pasar, jumlah total output yang dihasilkan oleh 2 perusahaan dengan permintaan pasar. Yang kedua, model Stackelberg. Dalam model Stackelberg, diasumsikan bahwa di pasar terdapat 2 perusahaan, 1 bertindak sebagai pemimpin dan 1 perusahaan berlaku sebagai pengikut. Perusahaan yang bertindak sebagai pemimpin mempunyai kewenangan untuk menentukan jumlah output yang akan dihasilkan untuk memperoleh keuntungan maksimum. Atas dasar jumlah output yang telah ditentukan oleh perusahaan pemimpin ini, perusahaan pengikut akan bereaksi sesuai dengan ketentuan pada model Cornet, yaitu menganggap bahwa perusahaan memimpin tidak akan mengubah tingkat outputnya. Yang keempat, model perusahaan dominan. Model perusahaan dominan adalah pengembangan lebih lanjut dari model Stackelberg. Dalam model ini juga terdapat perusahaan dominan yang bertindak selaku pemimpin dasar serta perusahaan-perusahaan lain sebagai pengikut. Perbedaannya bahwa perusahaan-perusahaan pengikut tidak bereaksi mengikuti model Cornet, melainkan mereka bereaksi seolah-olah mereka berada dalam pasar yang bersaing sempurna. Dengan demikian, perusahaan pengikut bertindak sebagai penerima harga, yaitu akan menerima berapapun harga yang ditetapkan oleh perusahaan pemimpin dan akan menghasilkan output pada kondisi di mana marginal cost-nya sama dengan tingkat harganya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.